Halo, saya Irfan dari proyek Kalibaru Terminal 1B. Dynamic compaction adalah salah satu jenis metode pemadatan timbunan lepas yang menggunakan berat beban temper yang disetting dari suatu ketinggian dan dijatuhkan secara berulang ke permukaan yang akan dipadatkan. Pertama untuk menambah daya dukung, lalu yang kedua untuk memadatkan, dan yang ketiga meminimalisir penurunan yang biasa disebut settlement, dan yang keempat mencegah terjadinya likuifaksi. Yang pertama, crawler crane. Di proyek Kalibaru ini kita menggunakan dua jenis crawler crane. Yang pertama jenis crawler crane Yutong 750 CS dengan kapasitas angkatan mencapai 70 ton. Lalu yang kedua yaitu crawler crane Yutong tipe 450 HP dengan kapasitas angkatan mencapai 50 ton. Yang kedua yaitu temper. Temper adalah suatu beban yang kita gunakan untuk pemadatan. Temper di sini kita menggunakan tiga jenis temper. Yang pertama 20 ton, lalu yang kedua 23 ton, dan yang terakhir 32 ton. Untuk temper 32 ton kita pasangkan dengan crane Yutong 750 CS, lalu dengan temper 20 sampai 23 ton kita pasangkan dengan crane Yutong 450 HB. Lalu yang ketiga itu bulldozer. Bulldozer ini berperan penting untuk menutup suatu lubang yang sudah ditamping atau dipadatkan dan membuat plafon kerja supaya flat. Dan yang keempat yaitu eksavator. Unit eksavator ini kita menggunakan seri atau tipe SY215. Untuk pekerjaannya sendiri adalah membuat drainase. Drainase ini dibuat sebelum pekerjaan, ketika running pekerjaan, dan setelah pekerjaan pemadatan selesai. Pada tahap awal pekerjaan, berkoordinasi dengan tim surveyor untuk menyiapkan titik marking di area yang akan dipadatkan. Setelah lahan sudah dimarking, crane beserta temper dimobilisasi ke area atau lahan yang setelah disiapkan. Tahap kedua yaitu pekerjaan. Operator mengangkat temper sesuai ketinggian rencana yang mengikuti desain dan dijatuhkan ke permukaan yang sudah dimarking dan dilakukan secara berulang ke area yang akan dipadatkan. Setelah selesai pekerjaan pemadatan, lubang yang dihasilkan akan ditutup atau di-backfill menggunakan unit bulldozer. Karena dengan target 7-8 meter ketebalan pasir di area ini dapat dijangkau oleh metode dynamic compaction yang tentunya tidak dapat dilakukan oleh pemadatan biasa seperti vibro roller dan metode lainnya. Tetap menjaga keselamatan kesehatan di area kerja, lalu tetap konsisten menjaga atau merawat alat kerja, dan yang terakhir jaga jarak ketika proses berlangsungnya pekerjaan. Terima kasih, bye bye. Halo, perkenalkan nama saya Dharma Taruna ya sebagai HSE Officer di PT Geotek Indo Kalibaru Project. Jadi pertama kita melakukan toolbox meeting dulu ya di pagi hari atau di awal shift ya, dengan tujuan kita untuk mengetahui pekerjaan apa yang ingin kita kerjakan hari ini ya, mulai dari rute alatnya, terus juga titik-titik mana yang harus dikerjakan, dan juga di area mana pekerjaan itu akan dilakukan. Yang kedua itu kita ada checklist harian ya, atau P2H. Kita ngecek alatnya secara bersama ya, mulai dari operator, safety officer atau safety man, serta supervisor yang ada di lapangan. Terus yang ketiga kita melakukan pengecekan platform kerja atau area kerja.
Baik, dari aspek safety-nya sendiri, itu pertama kita melakukan pemeriksaan kesehatan ya, dari worker, dari operator, atau mungkin supervisor dan aspelnya, bahwa mereka dalam kondisi siap untuk bekerja. Lalu yang kedua melakukan pemeriksaan alat ya, mulai dari lifting gear seperti sling angkat atau sling lifting, sling penahan boom, pin-pin penahan boom, lalu kondisi oli seperti oli mesin, oli hidrolik, solar ya, apakah mengalami kebocoran atau tidak, lalu kondisi mesin. Yang ketiga, kita melakukan jaga jarak ya antara pekerja atau semua orang yang ada di pekerjaan dynamic compaction itu sejauh 30 meter jarak antara kita atau pekerja dengan alat berat itu sendiri, untuk mencegah terjadinya cipratan ya, yang seperti cipratan batu atau cipratan pasir ke pekerja atau orang yang bersangkutan di pekerjaan dynamic compaction itu sendiri. Yang keempat, itu mengecek kemiringan, derajat kemiringan dari boom itu sendiri, yang mana kita memakai 75 derajat untuk memastikan bahwasannya kemiringan dari crawler crane itu sendiri tidak berpotensi untuk terguling. Untuk pekerjaan dynamic compaction ini, pertama kita harus mengetahui dari kecepatan angin dulu. Ya, kita memiliki standar kecepatan angin di 16 knot, bahwa kita itu harus berhenti. Tapi bila memungkinkan di bawah 16 knot ya, mulai dari 15 sampai 15, sekian, itu kita harus menghentikan pekerjaan. Lalu yang kedua, dari pengukuran cuaca ya, yang mana kita melakukan pendeteksian cuaca, yang mana tidak boleh melakukan pekerjaan selama adanya angin kencang, hujan deras, dan juga petir. Lalu selanjutnya yaitu pengecekan lingkungan kerja, yang mulai dari platform kerja, apakah platform sudah stabil atau platform keras dan siap untuk dikerjakan, dan juga drainase, apakah drainase lancar atau tidak. Baik, untuk semua pekerja yang ada di pekerjaan dynamic compaction, harap tetap menjaga kesehatan, keselamatan, dan juga jarak antara alat berat. Terima kasih.